Shalom saudara-saudaraku yang terkasih, para kekasih Allah. Kejadian 12 ayat 1 sampai dengan 3. Demikian firman Tuhan. Abram dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sekali lagi, amat sangat tidak berlebihan jika kita garis bawahi dari 3 ayat pertama dalam Kejadian 12 ini. Sebab dalam Kejadian 12 ini ada rangkuman daripada rencana penyelamatan Allah untuk manusia melalui Abraham. Apa rencananya? Yaitu memberkati dunia melalui Kristus. Sebab Kristus juga keturunan Abraham. Kristus dilahirkan dari keturunan Abraham. Janji ini yang diberikan kepada Abram oleh Allah disertai dengan 2 panggilan ilahi. Di satu sisi, Abram harus meninggalkan negerinya dan pergi ke tanah yang akan ditunjukkan Allah kepadanya. Sedangkan di sisi lain, Abram harus meninggalkan sanak saudaranya dan Allah akan menjadikannya satu bangsa yang besar. Secara umum, Allah akan memberkati Abram untuk menjadi berkat bagi orang lain. Bahkan berkat bagi semua manusia di dunia. Janji Allah mengenai keturunan dan tanah itu terus diulang dan dijabarkan kepada Abraham dalam berbagai tahap kehidupannya. Kejadian 13 ayat yang ke-14 dan 15. Kejadian 13 ayat yang ke-14 dan 15. Demikian bunyinya. Setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu, ke timur dan barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Sekali lagi, Allah menyuruh Abram untuk melihat sekelilingnya, semua sisi. Dan semua itu dijanjikan Tuhan untuk diberikan kepada Abram dan kepada keturunannya untuk selama-lamanya. Sedangkan pada kesempatan lain, di Kejadian 15 ayat 5 dikatakan begini. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit. Hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunan. Berulang kali Allah memberikan janji. Berulang kali janji itu ditekankan akan banyaknya keturunan yang akan memenuhi bumi. Jadi pemenuhan
yang berturut-turut akan janji Allah tentang keturunan ini sangatlah mengagumkan bagi saya. Amat sangat luar biasa, amazing. Ada 3 hal setidaknya yang kita dapat ambil dari hal ini. Yang pertama, itu di Ulangan 1 ayat 10 dan 11. Yaitu, Tuhan Allahmu telah membuat kamu banyak dan sesungguhnya sekarang kamu sudah seperti bintang-bintang di langit banyaknya. Tuhan Allah nenek moyangmu kiranya menambah engkau 1000 kali dari jumlahmu sekarang dan memberkati kamu seperti yang dijanjikannya kepadamu. Janji Tuhan tepat, dipenuhi, dan telah berlipat ganda. Yang kedua dalam Galatia 3 ayat 29. Galatia 3 ayat 29 dikatakan begini. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Janji ini, janji yang sedang dipenuhi melalui misi gereja. Sehingga semua yang menjadi milik Kristus adalah juga keturunan Abraham. Ada misi dalam janji yang kedua ini, tidak hanya bersifat personal atau individual, tapi juga bersifat masa depan, yaitu dalam gereja Tuhan. Kenapa? Kenapa dikatakan seperti itu? Jawabannya ada di Roma 4. Jawabannya ada di Roma 4 ayat yang ke-16 dan 17. Demikian bunyinya. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semua, seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Hal ini yang dipakai dalam ranah misi gereja. Bapak Abraham adalah bapak kita semua, yaitu bapak semua orang percaya. Nah, sedangkan janji yang ketiga, ini janji di akhir segalanya. Janji yang ketiga dalam Wahyu 7. Janji yang ketiga ada dalam Wahyu 7. Perikopnya berkata begini. Orang banyak yang tidak terhitung banyaknya. Janji yang ketiga ini dipenuhi oleh Allah dengan jumlah yang besar akan orang tebusan dan sebagai bangsa yang tidak terhitung banyaknya. Demikian bunyinya. Setelah itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang yang banyak tidak dapat dihitung jumlahnya, dan dari segala banyak suku, umat, dan bahasa berdiri di hadapan tahta di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan ada pada Allah kita yang duduk di atas tahta dan pada Anak Domba. Ini baru awal dari Wahyu 7 ayat 9. Nah, itu diuraikan sampai dengan ayat yang ke-17. Result akhirnya, jawaban akhirnya, apa yang sudah ditentukan Allah dengan pemenuhan keturunan memiliki satu tujuan. Ayat 17 berkata begini, sebab Anak Domba yang di tengah-tengah tahta itu akan mengembalakan mereka dan menuntun mereka ke mata air kehidupan.
dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Ada misi di tengah-tengah itu, yaitu misi tentang keselamatan dan misi akhir setelah keselamatan. Ada rencana dan penyertaan Tuhan untuk mencapai garis akhir. Pada waktu itu, keturunan Abraham akan sebanyak bintang di langit dan pasir di pantai-pantai di seluruh dunia. Begitupun dengan saudara dan saya. Sebagai keturunan Abraham dan juga sebagai orang percaya. Tuhan Yesus memberkati.